Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Anissa, mahasiswa PPG Al-Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 25540113105. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Miftahul Huda Tanggir kelas 7 dengan materi hukum mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa silahkan dipimpin dari ketua kelas, Mbak Nadia, silahkan. Belajar dimulai, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya absen dulu ya. Oke. Tuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Oh, Lukman kenapa? Sakit? Oh, sakit. Ya, semoga kita doakan semoga lekas sembuh ya teman kita. Selain Lukman ada lagi? Farhan. Oke, berarti ada dua anak ya? Oke. Oke, udah ya. Selain itu masuk semua ya? Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran kita nyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Raya.
Untuk selanjutnya, masih ingatkah kalian pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih. Kita sudah belajar tentang mat tabi'i. Oke. Ada berapakah huruf mat tabi'i? 3. Apa saja? Alif, ya. Ada alif, wawu, ya. Oke. Sebelum saya mulai ya materinya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedua, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan kekhusyuan peserta didik dalam beribadah, terlebih sholat, dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surat atau ayat dalam surat-surat pendek yang mereka baca. Itu tujuan dari pembelajarannya. Oke, sebelum kita mulai, kita bisa speaking dulu ya. Boleh berdiri? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, coba sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran terkait bacaan mat wajib, muttasil dan mat jaiz munfasil ya. Mat wajib, muttasil dan mat jaiz munfasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih-solihah? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari mat jaiz munfasil dan mat wajib muttasil. Kalian simak videonya dan diperhatikan apa yang sudah dijelaskan ya. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari mat jaiz munfasil. Apa itu mat jaiz munfasil? Mat jaiz munfasil terjadi apabila mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan huruf hamzah di dalam dua kata. Apa saja yang dimaksud dengan mat tabi'i atau mat asli? Huruf mat tabi'i atau mat asli itu ada 3, yaitu huruf alif, ya, dan waw sukun. Jadi jika ada huruf alif, ya, atau waw sukun bertemu dengan huruf hamzah di dalam dua kata, maka itu hukumnya mat jaiz munfasil. Sekarang bagaimana cara membaca mat jaiz munfasil? Cara membacanya dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harokat. Perhatikan contoh berikut. Di dalam contoh terdapat dua kata, yaitu wama dan juga unzila. Jadi ketika ada huruf alif bertemu dengan huruf hamzah seperti ini di dalam dua kata, maka dia hukumnya mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil biasanya ditandai dengan tanda baca panjang seperti alis atau bendera. Boleh dibaca 4 atau 5 harokat. Ketika membaca 4 harokat, wa ma unzila. Ketika dibaca 5 harokat, wa ma unzila. Nah, sekarang apa itu mat wajib muttasil? Mat wajib muttasil terjadi apabila huruf mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan huruf
Bagaimana cara membaca mad wajib mutasil? Sama seperti mad jais munfasil, mad wajib mutasil dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Perhatikan contoh berikut. Di dalam contoh terdapat huruf alif mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu perkataan dan disertai dengan tanda baca panjang berbentuk alis atau bendera. Jadi ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat dan hukumnya mad wajib mutasil. Dibaca 4 harokat, ulaika sawaun alaihim. Dibaca 5 harokat, ulaika sawaun alaihim. Berikut ini adalah cara mudah untuk membedakan antara mad wajib mutasil dan mad jais munfasil. Perhatikan huruf hamzah pada 2 kalimat berikut. Pada kalimat pertama, as-sufaha, huruf hamzah tidak disertakan dengan huruf alif. Huruf hamzahnya berdiri sendiri. Maka ini hukumnya mad wajib mutasil. Kemudian yang kedua, wa idza azlama, huruf hamzah disertakan dengan huruf alif. Huruf hamzahnya berada di atas huruf alif. Maka ini hukumnya mad jais munfasil. Mudah kan membedakan mad wajib mutasil dan mad jais munfasil? Jadi kesimpulannya, mad wajib mutasil terdapat di dalam satu kata dan mad jais munfasil terdapat di dalam 2 kata. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang pengertian mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil itu adalah salah satu dari 13 bagian dari hukum mad far'i dalam ilmu tajwid. Mad wajib mutasil secara bahasa ialah mad yang berarti panjang. Nah. Wajib yang berarti harus, kemudian sedangkan yang mutasil yaitu bersambung. Bacaan yang terjadi apabila setelah secara istilah mad wajib mutasil itu adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, domah ataupun kasroh dalam satu kata atau bersambung ya. Sedangkan cara membaca mad wajib mutasil itu adalah dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4 sampai 5 ketukan atau harokat ya. Lanjut contoh bacaan mad wajib mutasil. Ada lafaz wa wajadaka ailan fa'agna. Nah, di situ ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat kasroh ya dalam satu kata. Kemudian ada lagi idas sama'u syaqqat. Ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat domah dalam satu kata. Oke. Kemudian lanjut. Kemudian mad jais munfasil. Mad jais munfasil itu adalah salah satu dari 13 bagian dari hukum mad far'i dalam ilmu tajwid. Secara etimologi atau mad berarti panjang, jais itu artinya boleh, dan munfasil adalah terpisah atau di luar kata.
Secara istilah mad jaiz munfasil itu adalah apabila ada mad tabi'i ya yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang bertempat di kata yang lain setelahnya dan tidak ada yang memisahkan antara mad dan hamzah tersebut, maka itu disebut mad jaiz munfasil. Oke. Kemudian contoh dari hukum bacaan mad jaiz munfasil yaitu ada lafaz inna a'toina kal kausar. Di situ terdapat mad tabi'i bertemu hamzah dalam kata yang berbeda. Inna sama a'toina tuh ya. Kemudian ada lagi fala uqsimu bisyafaq. Nah, di situ juga ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam kata yang berbeda. Oke. Itu tadi pengertian dan contoh dari hukum bacaan mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil ya. Sekarang di sini saya akan membagikan LKPD. Ini nanti dikumpulkan ya kalau sudah selesai. Itu pertanyaannya. Bisa nggak ikut? Kalau ini nggak apa-apa. Enggak ikut. Ya sudah semua ya ini. Tampon. Oke, sekarang saya lanjut diskusi kelompok ya. Silakan dikerjakan diskusi kelompoknya. Soal yang pertama, carilah informasi tambahan tentang hukum bacaan mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil dari berbagai sumber yang terpercaya. Ya, terserah ya. Yang kedua, informasi yang ditelusuri terdiri atas ayat yang mengandung hukum bacaan mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Terdapat pada surat apa dan ayat berapa dan berilah penjelasannya. Silahkan didiskusikan masing-masing kelompoknya. Ya. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan di depan ya. Oke. Itu kan ini soalnya jawabannya silakan didiskusikan ya biar. Ya. Gimana Mbak? Gak apa-apa tanya yang keras. Gimana? Nanti kalau presentasi dibaca. Iya. Nanti dipresentasikan di depan. Hasil dari diskusi kalian.
Sudah ada yang selesai. Untuk selanjutnya, kalau sudah ada yang sudah selesai ya, silakan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 ya, yang sudah selesai, boleh langsung maju ke depan. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok yang membahas tentang mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Mat wajib mutasil merupakan salah satu jenis mat far'i dalam ilmu tajwid Al-Quran yang terjadi ketika huruf mat tabi'i, alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, atau wawu sukun setelah dhamma bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata yang sama. Ciri-ciri utama hukum ini disebut mutasil, terhubung karena hamzah berada di kata yang sama, dan wajib karena panjangnya harus dilakukan tanpa pilihan, yaitu 4-5 harokat setara 2 alif atau hingga 6 harokat saat wakof. Huruf mat meliputi alif, wawu, dan ya, diikuti hamzah yang bisa berharokat fathah, kasroh, atau dhamma. Contoh dalam Al-Quran. Contoh klasik adalah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 6, yaitu sawaun alaihim, di mana alif mat bertemu hamzah dalam satu kata, dibaca mat sepanjang 4-5 harokat. Contoh lain Quran surat Al-Ma'un ayat 6, yuraun. Mat jaiz munfasil adalah salah satu hukum mat far'i dalam ilmu tajwid Al-Quran yang terjadi ketika huruf mat tabi'i, alif, ya, sukun atau wawu sukun di akhir kata bertemu dengan hamzah di awal kata berikutnya tanpa pemisah di antaranya. Ciri-ciri pokok disebut jaiz karena panjangnya boleh dipilih 2 harokat seperti mat tabi'i, 4-5 harokat seperti mat wajib mutasil, atau hingga 6 harokat mat lazim, tergantung kemampuan qori. Munfasil menunjukkan pemisahan antar kata, berbeda dengan mutasil yang dalam satu kata. Contoh bacaan. Contoh utama adalah la ilaha dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163, di mana alif mat di la bertemu hamzah di ilah, dibaca panjang 4-5 harokat saat wasol. Contoh lainnya yaitu surat Al-Kautsar ayat 1. Inna a'tayna kal kautsar. Sudah? Sudah. Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok 1 ya yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya terkait bacaan mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Oke. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk selanjutnya refleksi setelah belajar secara bertahap materi hukum bacaan mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil.
Ini berikut diberikan tabel untuk mengukur diri ya terhadap materi yang sudah dipelajari. Ini nanti dijawab secara jujur terkait dengan penguasaan materi ya. So, iya atau tidak gitu aja. Semuanya ya, profil gak apa-apa ya, satu. Dah, satu. Dijawab. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke depan, satu aja. Sudah, tak ambil enak. Dah. Sudah. Sudah. Oke, ini sudah selesai ya. Terakhir sebelum kita akhiri, kita simpulkan ya dari materi yang sudah kita pelajari. Untuk kesimpulannya bisa kita lihat ya, mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil itu merupakan dua hukum tajwid yang penting dalam ilmu bacaan Al-Quran yang mengatur panjang huruf mad saat bertemu hamzah. Nah, kemudian pengertian singkatnya tentang mad wajib muttasil itu terjadi ketika huruf mad alif, wawu, ya diikuti hamzah dalam satu kata wajib dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Mad jaiz munfasil itu muncul saat huruf mad diikuti hamzah di kata berikutnya. Boleh dibaca mad tabi'i 2 harokat. Kemudian nah, itu dinamakan mad wajib muttasil 4 sampai 5 harokat. Posisi hamzah itu dalam satu kata. Kalau mad jaiz munfasilnya antara 2 kata kok. Panjangnya 4 sampai 5 harokat ya, sama dengan mad jaiz munfasil. Kemudian contoh ayatnya ada di dalam surat Al-Furqan ayat 60 yang berbunyi ya insya'a ja'ala. Kemudian kalau mad jaiz munfasil berada dalam surah Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi qalu in nama. Nah, manfaat pemahaman penguasaan kedua mad ini memastikan bacaan Al-Quran lebih fasih, indah dan sesuai sunnah, menghindari kesalahan umum dalam tartil. Sebelum kita akhiri ya pertemuan hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Sekian ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh langsung pulang. Hati-hati di jalan ya.